dan alhamdulillah bisa mengikuti perkuliahan online pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya beritahukan sedikit, minggu depan kita sudah UAS. Insya Allah nanti UASnya bahan-bahannya mulai diskusi kita baik online maupun offline yang sudah saya upload di Sispo ataupun yang bisa menjadi bahan diskusi pada bahan kita hari ini. Nanti metode UASnya juga sama seperti tugas-tugas sebelumnya, ada upload yang ditulis tangan di lembar jawaban double folio, kemudian diupload di Sispo. Nah, tolong disimak dan dipahami apa-apa yang menjadi bahan yang akan kita diskusikan pada hari ini maupun yang sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, inti dari tugas critical review jurnal ini, Bapak Ibu sekalian, saya menginginkan Bapak Ibu sudah menyiapkan persiapan proposal tesisnya. Saya harapkan sudah semua, sudah siap. Malahan ada yang maju, bila perlu bulan depan, karena perbandingan saya kalau kelas lain, itu sudah ada yang bulan Juli proposal. Nah, harapan saya setelah mempresentasikan atau kita berdiskusi, Bapak Ibu sekalian paham dan tahu bahwa mereview jurnal, mengkritisi jurnal itu sangat berpengaruh pada saat penyusunan proposal kita. Semoga nanti ada manfaatnya dan bisa berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Poin-poin yang akan disampaikan oleh presentasi diharapkan tidak terlalu lama, tetapi cukup penyampaian hal-hal pokok apa saja yang ditemui pada saat mereview atau mengkritisi sebuah jurnal. Lebih dari satu juga nggak apa-apa, lebih bagus. Tetapi jangan waktu kita terbatas, artinya poin-poinnya nanti dipahami, kemudian kembali ke moderator, kalau memang bisa langsung panel semuanya sudah siap, langsung sambung saja, diskusinya kita terakhir sekali. Ya, silakan nanti dilanjutkan Pak Agus, Bu Mariani, teknis yang baik bagaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Al-Hadian Putra yang telah memberikan pengarahannya. Kita sepakati dulu nanti rekan-rekan, apakah nanti kita semua presentasi dulu baru kita menanggapi atau gimana, Pak Agus? Ya, yang presentasi sudah siap semua nggak? Yang baru ada Bu Ernawati, siapa lagi? Bu Petrina sama Bu Rosida. Sudah semua ya? Bu Rosida nggak? Tidak jadi Pak ya? Iya, dia offline kemarin. Iya, offline kan. Kalau di data Bu Ernawati, Bu Wulan, sama siapa ya? Oh, Ibu Ermawati ya? Ermawati. Erna. Hah? Erna. Oh, Yang Ermawati. aku udah bisa dibuka, Pak. Erna. Siapa lagi? Ermawati Abdul Hamid. Oh iya. Bukan Ernawati biasa. Oh, Ernawati. Iya, Hanif Juliana, Fitriana Yusnita, sama Wulan Gontina. Siapa yang mau duluan? Semuanya sudah siap? Kalau nggak siap, oke, nggak apa-apa, kita satu-satu. Berarti kita satu-satu aja Pak ya? Oke, silakan. Pak. Pak Agus, ini udah mau mulai direkam atau gimana? Sudah saya rekam, nanti kita potong pembicaraan. Kami ulangi lagi, Ibu Aisyah jangan buka mic kalau tidak bertanya, kalau tidak bertanya baru buka mic, Oke. Karena kaget terekamnya tidak bagus. Ya. Aisyah Fitri Sari, Aisyah dari kelas anu apa namanya itu? Man 1. Man 1, Oke. Tetangga aku nih lah dia nih. Oke, Bu, silakan. Lanjut ya. Kita mulai saja. Anak gadis pipinya merona, rajin sekali menghias diri. Meskipun kita sedang pandemi corona, ayo semangat kita mulai diskusi bersama Pak Al-Hadi. Ya, cakep. Ya, baiklah. Kita mulai saja presentasi kritikal jurnal kita pada hari ini untuk mata kuliah isu-isu global pendidikan. Yang pertama, saya persilakan Ibu Ernawati untuk memulai presentasinya karena ini juga belum banyak pesertanya. Mungkin sesudah itu nanti boleh kita buka satu tanggapan dulu Pak ya.
Jadi untuk satu presentasi, satu tanggapan dulu, nanti terakhirnya kalau memang ada tanggapan secara umum boleh. Silakan Bu Ernawati. Dan kepada rekan-rekan yang bergabung dari beberapa kabupaten lain, selamat bergabung. Semoga bisa menjalin silaturahmi. Silakan Ibu Ernawati. Ya, oke. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Baiklah, saya Ernawati, NIM 2019-60-13-413. Saya akan menampilkan review yang saya ya. Yang pertama berjudul meningkatkan kompetensi guru SMA dan sederajat melalui pelatihan pembelajaran berbasis TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Jurnal Penelitian dan Pengabdian, volume halaman 5 nomor 2 tahun 2017. Penulisnya Muhammad Yusuf Fajar, Onoy Rohaini, Permaisuri Aneka Iswani, dan Kiki Mulkia. Yang mereview yaitu saya sendiri Ernawati, tanggal 5 Juni 2020. Latar belakang rendahnya kualitas guru di Indonesia terlihat dari hasil uji kompetensi guru secara nasional yang dilakukan pada tahun 2012. Berdasarkan hasil uji kompetensi guru tersebut, nilai rata-rata guru SMA di Provinsi Jawa Barat hanya 55,35, sedangkan nilai kompetensi guru minimal mencapai 70% dari skor maksimal 100. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam Abdul Syukur pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 62,5% guru jarang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pembelajaran, 34,95% guru kurang. Tidak ada sarana prasarana TIK yang mendukung dalam pembelajaran. Kondisi seperti itu tidak berbeda jauh dengan keadaan guru-guru di Kecamatan Ciliunyi, Kabupaten Bandung. Menurut Kepala Sekolah dan Guru SMA Negeri 1, Ciliunyi, Kabupaten Bandung, baru 20% guru-guru yang menggunakan pembelajaran berbasis TIK. Padahal saat ini guru diwajibkan untuk menggunakan dan mengaplikasikan komputer dalam proses pembelajaran maupun penilaian evaluasi siswa dengan program Microsoft Excel dan Microsoft Word berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53. Berdasarkan kondisi tersebut di mana sekolah telah menyediakan komputer, namun sumber daya manusia atau orang yang mengaplikasikan kurang mampu dalam menggunakan baik untuk proses pembelajaran maupun proses evaluasi pembelajaran. Maka dari itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan pembelajaran berbasis TIK Kecamatan Ciliunyi, Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dan kuantitatif, di mana data yang didapat dari hasil pengamatan, wawancara, serta catatan lapangan yang disusun oleh peneliti. Kemudian untuk metode penelitian secara kuantitatif, di mana di dalamnya terdapat angka-angka yang menunjukkan hasil dari penelitian yang bertempat di laboratorium komputer SMA Negeri 1 Ciliunyi, Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilaksanakan melalui pelatihan di mana para peserta mendapatkan pemaparan teori, kemudian secara langsung mempraktekkan penggunaannya dengan data yang dimiliki masing-masing guru sebelum pelatihan diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada guru-guru tentang pembelajaran berbasis TIK, khususnya dalam evaluasi hasil pembelajaran menggunakan Microsoft Excel dan dalam proses pembelajaran menggunakan software Prezi. Adapun materi yang diberikan berupa materi pemanfaatan software Microsoft Excel dalam hal pengenalan Microsoft Excel, pengenalan fungsi.
dalam Microsoft Excel input data ke dalam lembar kerja worksheet. Tak lupa untuk mengoptimalkan berjalannya pelatihan terdapat pendampingan atau tutor, serta peserta memahami penggunaan Microsoft Excel beserta membuat pelatihan evaluasi Iya, hasil memang beda pembelajaran tuh Pak. Itu pembimbing 2 dengan pembimbing 1 Microsoft tuh. Excel dengan data yang dimiliki masing-masing. Kemarin cek itulah aku pula, dicek itulah ditambah-tambah diperbaiki. Pembahasan relasi pelaksanaan kegiatan pelatihan pembelajaran TIK dalam rangka pengabdian kepada masyarakat atau PKM ini telah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari sampai 28 Februari 2016 pukul 8.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertepat di Laboratorium Komputer SMA Negeri 1 Ciliunyi, Jalan Pendidikan nomor 6 Ciliunyi, Kabupaten Bandung, serta yang mengikuti yaitu para guru SMA dan sederajat di lingkungan Kecamatan Ciliunyi, Kabupaten Bandung yang berjumlah 38 orang. Para peserta mendapatkan fasilitas berupa penyampaian materi dalam bentuk visualisasi dan simulasi multimedia pelatihan TIK dan sertifikat. Pada tanggal 27 Februari 2016, materi yang diberikan yaitu pengenalan Microsoft Excel secara umum, fungsi-fungsi toolbar pada Microsoft Excel, bagaimana cara input data, mengedit data, dan penggunaan jendela rumus. Kemudian pada hari kedua yaitu 28 Februari 2016, materi yang diberikan berupa fungsi logika, fungsi teks, pengenalan fungsi file manager, dan teknik presentasi menggunakan software Prezi. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang mengikuti pretest ada 38 orang dengan materi pembelajaran tentang Microsoft Excel. Nilai yang diperoleh oleh peserta pelatihan serta diolah menggunakan SPSS diperoleh nilai terkecil yang diperoleh oleh peserta adalah 16,67 dan tertinggi 75, sehingga jarak antar range dan data terbesar dan terkecil adalah 58,33. Hal ini menunjukkan sebaran data yang menyebar tidak merata, yang mengindikasikan pengetahuan yang tidak sama dari setiap peserta pelatihan. Adapun nilai rata-rata peserta pelatihan adalah 35,83. Memperoleh nilai 16,67 adalah mereka yang hanya mengetahui Microsoft Excel saja ada 7,9%, sedangkan yang paling tinggi memperoleh nilai 75 hanya ada 1 orang atau 2,6%, yaitu mereka yang mengetahui Microsoft Excel, fungsi pada Microsoft Excel, serta 5 formula yang difasilitasi oleh Excel fungsi mailing dan Microsoft Word, namun belum mengetahui tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam penggunaan mailing dan Prezi. Pemerolehan nilai serta diadakannya pelatihan atau nilai post-test dari 38 peserta pelatihan rata-rata 71,62 dengan nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 91,67. Dengan demikian, lainnya menjadi lebih kecil dibandingkan pretest 51,67. Pada data yang didapat pada kenaikan dari pretest post-test adalah 35,79 dengan standar deviasi 17,0. Dengan demikian, pelatihan yang dilakukan oleh tim PKM dari Unisba berarti dapat menaikkan pengetahuan guru SMA dan dari Kecamatan Ciliunyi, Kabupaten Bandung. Kelebihannya telah dipaparkan dengan gamblang bagaimana penelitian telah dilakukan serta lengkapnya data lapangan yang didapat, kejelasan yang digunakan sehingga memudahkan dalam memahami isi jurnal sendiri. Kekurangannya, kurangnya landasan-landasan teori untuk memperkuat hasil penelitian atau jurnal yang ada. Kesimpulan, hasil yang dicapai dari kegiatan pelatihan adalah peserta mengalami peningkatan pengetahuan tentang Microsoft Excel dalam pembelajaran yang menggunakan software Prezi. Setelah dilakukan pendampingan, semua peserta pelatihan dapat melakukan proses evaluasi hasil belajar siswa menggunakan Microsoft Excel, namun untuk proses pembelajaran software Prezi hanya 50% peserta yang berhasil membuat bahan ajar menggunakan software Prezi. Hal ini disebabkan
kendali koneksi internet yang kurang mendukung, dan sarana prasarana sekolah memadai. Nah, tiba-tiba seluruhnya Kenapa? kenal. Ambil intinya, Bay. Oh ya, intinya. Untuk jurnal kedua ada berjudul Program Studi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Fakultas IKIP Universitas. Downloadnya dari www.jurnal Abul Yatama AC ID Dedikasi volume 1 nomor 2 halaman 239 sampai 261. Juli 2017, penulis Suwardi Jamal, review Ernawati 2505-2020. Tujuan penelitian bertujuan mengetahui tentang strategis peningkatan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 22 Banda Aceh. Fokus penelitian pada kebijakan program strategi disiplin kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, tenaga kearsipan, dan komite sekolah. Subjek penelitian yaitu pengawas sekolah, kepala sekolah, guru pendidik, dan pengajar, komite sekolah pendidik. Rumusannya bagaimana? Rumusan kebijakan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri 22 Kabupaten Banda Aceh. 2. Bagaimana rumusan program sekolah dan peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri 22 Kota Banda Aceh. 3. Bagaimana strategi sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri 22 Kota Banda Aceh. 4. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri 22 Kota Banda Aceh. Metode penelitiannya sama dengan jurnal yang pertama, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Langkah penelitian, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi berupa arsip. Hasil penelitian, kebijakan yang diambil terbatas pada upaya peningkatan mutu pendidikan sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, tenaga kearsipan, dan komite sekolah. 2. Program merupakan pedoman dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan di sekolah, maka untuk menyusun program sekolah dilakukan sebelum tahun pembelajaran dimulai. Guru memiliki tugas pokok dan fungsi yang meliputi mengelola pembelajaran, menguasai materi pelajaran secara luas, dan mampu membimbing anak. Untuk komite sekolah, program komite sekolah dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan langkah telah diatur dengan peran atau fungsi sebagai advisory, agensi support, agensi controlling, agensi, dan mediator agensi. Kesimpulannya, kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah dan pengawas sama-sama memiliki keinginan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah, namun tidak ada kerjasama. Program dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sekolah tidak ada, namun para guru untuk menghadapi proses pembelajaran dengan kompetensi yang dimiliki, menyiapkan sendiri RPP. Strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah terletak pada penerapan disiplin yang ketat sehingga semua guru disiplin untuk mengajar dan daya serap materi pelajaran tercapai. Faktor pendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah adanya tingkat keprofesionalan guru yang tinggi, judul yang ketiga, pembinaan profesional guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Jurnalnya volume 4 nomor 1 halaman 9 sampai 20, Maret 2013, penulis Ahmad Yusuf Sobri. 20, tujuannya untuk mendeskripsikan peran kepala sekolah sebagai supervisor dan teknik yang digunakan dalam supervisi pembelajaran. Sampel penelitian penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metodenya menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi multisitus. Tekniknya pengumpulan data, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan supervisi akan berjalan efektif.
apabila dilakukan tidak hanya oleh kepala sekolah, tetapi melibatkan guru-guru senior dalam kegiatan supervisi. Kesimpulan, kepala sekolah tugas untuk meningkatkan keberhasilan seluruh program pembelajaran di sekolah dengan untuk mendukung kemajuan guru dan siswa. Judul 4, pengembangan kompetensi guru dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di sekolah dasar. Jurnal Dasar Poluan nomor 3 Oktober 2014 halaman 13 sampai 26 tahun Oktober 2014, penulis Nur Haida, review Ernawati, tanggal 18 bulan 5 2020. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan kompetensi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sekolah dasar. Subjeknya adapun yang menjadi subjek penelitian adalah guru yang diambil secara acak 3 sekolah dasar di Kota Malang. Rumusan bagaimana pengembangan kompetensi guru dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekolah dasar. Metode penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif, yaitu mendapatkan gambaran dan fenomena yang terjadi di lapangan kemudian disimpulkan. Langkah penelitian, teknik pengumpulan data, dilakukan wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian, berdasarkan hasil penelitian upaya yang dilakukan. 5. Strategi peningkatan mutu pendidikan pada sekolah dasar negeri 22. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan di dalam critical review hari ini. Apabila ada yang sudah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erna yang telah memberikan presentasinya. Ada 5 jurnal ya, nggak salah tadi ya. 4 tapi yang dibahas 5 itu tinggal hanya penayangan judul. Baiklah, saya persilakan jika ada tanggapan. Saya buka dulu ya, saya ada tambahan sedikit. Mohon izin, Bu Iya. Faryani. Ya. Silakan Pak. Ya, jadi Bu Ernawati, Bu Erna, Ya Pak. ya, sudah sampai sejauh mana tesisnya? Masih lagi buat proposal Pak. Sudah bimbingan berapa Judul kali? sudah, proposal lagi digarap. Digarap. Kapan perkiraan mau sampelnya? Seminar proposal. Nanti Pak dikabari, belum siap. Oke, jadi ada 5 jurnal. Semua yang tugas critical review-nya kan sudah saya terima. Ada beberapa yang belum. Itu Alpika ini masih ikut kelas kita nggak? Masih, Pak. Masih ya? Pak Ambil Nurman mungkin salah tempat ya. Sama Pak Erlendi, ini saya lihat ada tadi tugasnya tapi belum ya. Tadi Ibu ada Masuri Pak, lagi sulit masuk Pak Pak. Debi Erlendi. Ada baca mana? Yang belum kumpul tugas ya. Ini kuat ke? Itu ditunggu hari ini ya. Nah, dari yang beberapa jurnal Ibu. Halo? Halo Pak. Pak Agus, tolong di mute yang selain saya, host, yang presentasi sama moderatornya. Aisyah, saya ulangi lagi, jangan dibuka Aisyah ya. Nanti saya sibuk Iman. Tujuan itu. Ini nomor dia. Tadi saya Mas Suri itu saya keluarkan karena Wah, yuk Suri dikeluarkannya. karena sudah saya tutup 3 sampai 10 kali, mic-nya masih dibuka, maka saya keluarkan ya, nanti tunggu. Ya, No sanksi kamu. Saya sambung ya, mohon izin Bapak Ibu. Jadi Iya, silakan. dari beberapa jurnal yang disebutkan oleh Bu Ernawati tadi, yang paling sesuai dengan persiapan tesis Bu Ernawati tentang apa? Tentang guru apa tentang yang mana tadi? Kepala sekolah Pak. Saya membahas proposal tesis saya membahas tentang kepala sekolah. Oke ya. Jadi seluruh yang mengumpulkan tugas critical review-nya sudah baik semua, tetapi yang saya anggap pas untuk presentasi ada beberapa yang saya pilih. Mohon maaf bagi yang sudah ngumpul tapi tidak terpilih. Insya Allah nanti penilaiannya tidak jauh berbeda dengan yang presentasi. Nah, kalau Bu Ernawati tadi membahas tentang kepala sekolah, artinya ada jurnal pertama yang membahas tentang guru dan kepala sekolah ya.
Ya. Ya, di situ yang mesti kita pahami, kita sebutkan pertama kali itu bahasannya, pertama judulnya, siapa yang menulisnya, kemudian tempat penelitiannya di mana, kemudian variabel yang digunakan dalam penelitian. Tadi saya tidak terlihat dia menggunakan beberapa variabel dan metode penelitian dan pengambilan datanya seperti apa. Nah, kemudian setelah itu semua dapat, bagusnya ada teori pokok yang menjelaskan. Kemudian selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari jurnal itu? Itulah gunanya kita mengkritisi. Katakan baik kalau memang jurnal itu baik, katakan memang kurang kalau jurnal itu masih belum memadai atau belum lengkap. Nah, kesimpulan yang paling penting dari jurnal itu seperti apa? Hasil penelitian setelah pembahasan dari rumusan masalahnya tercapai nggak di hasil pengolahan datanya. Nggak usah panjang menyebutkan nilai angkanya, hasil penelitiannya, Bu Elna, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Jadi kesimpulan, hasil penelitiannya apa, kemudian kekurangannya apa, variabelnya apa. Jadi semuanya sudah baik. Jadi kelebihan ataupun kesimpulan dari jurnal tentang kepala sekolah tadi menurut Bu Elna apa? Yang pertama ya, silakan coba Bu Elna. Yang teman-temannya tahu. Kelebihannya karena sebagai kepala sekolah kan kita harus memotivasi guru dan semua yang ada di tenaga pendidik yang ada di sekolah itu untuk lebih meningkatkan kinerja dan profesionalnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke. Satu yang bisa yaitu motivasi Bapak Ibu sekalian. Walaupun nanti setelah penelitian ataupun pada saat membaca, saya yakin ada faktor lain juga yang mempengaruhi selain kinerja, selain motivasi tadi, ya, terhadap kinerja. Nah, itulah critical review ini kita gunanya. Faktor lain itu yang bisa kita jadikan penelitian selanjutnya. Bisa saja kompensasi, bisa saja gaya kepemimpinan kepala sekolahnya, bisa saja disiplin kerjanya, itu pengaruh juga ke kinerja tadi. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kalau ada teman-teman yang mau mendiskusikan tentang presentasi yang pertama, silakan. Cukup 1 atau 2 saja, Bu Mariani. Kemudian kita lanjut ke presentasi kedua. Silakan. Ya, terima kasih pada Pak Al-Hadian Putra. Selanjutnya saya persilakan 1 atau 2 orang akan menanggapi tentang jalannya diskusi. Ya. Silakan. Oke, Ibu Sri Suharni. Ya, baik. Silakan. Terima kasih kepada waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan menanggapi sedikit masalah review jurnal yang jurnal ke-1. Tadi kan kekurangannya adalah kurangnya landasan-landasan teori untuk memperkuat variabel yang kita gunakan. Nah, saya ingin memberikan pendapat atau saran barangkali, ataupun barangkali minta tanggapan dari Pak Al-Hadi. Kalau landasan teori itu kan Pak berhubungan dengan apa yang kita pilih variabelnya, baik itu variabel bebas maupun variabel terikat ya Pak? Ya. Ya, jadi landasan teori itu harus ditulis semuanya terhadap variabel-variabel yang kita gunakan pada tesis itu ya Pak? Ya, saya tampung dulu ya. Jangan langsung. Ya. Oke. Ada lagi? Satu lagi. Saya berikan kesempatan 1 lagi. Tadi Pak Erik pertama tadi angkat tangan apa ya? Angkat jari, bukan angkat tangan ya. Angkat jari. Mana Pak Erik ya? Atau yang lain silakan karena Pak Erik ini belum muncul. Tadi seperti ini Pak Erik tadi. Moodnya. Halo Pak Erik, tadi udah angkat tangan. Ya udah, kalau Pak Erik tidak, silakan 1 penanggap lagi, kemudian nanti saya lanjutkan dengan presentasi ke peserta berikutnya. Ada? Kalau belum ada, baiklah.
saya minta kepada rekan-rekan yang mau menanggapi dari pertanyaan Ibu Sri Suharni. Ya, saya dulu ya. Mohon izin Bu Maryani. Ya, iya Pak ya dulu. Jadi tadi yang menanyakan sebaiknya dan sebagusnya kalau kita sudah mendapatkan variabel dalam penelitian kita, teori apa sih ataupun beberapa teori yang mesti masuk di dalam proposal kita. Ya, misalnya kita katakanlah tadi Bu Ernawati mereview jurnal tentang apa tadi pangkalnya lupa saya terhadap kinerja. Meningkatkan kompetensi guru SMA sebagai katakanlah pengaruh kompetensi guru terhadap dan gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Nah, itu artinya ada 3 variabel yang digunakan. Yang pertama kompetensi, yang kompetensi kepala sekolah, bisa guru juga. Yang kedua gaya kepemimpinan kepala sekolah, kemudian yang ketiga kinerja. Itu 3 variabel. Ya. Nah, yang bebasnya ada 2, yang terikatnya itu kinerja. Terikat itu artinya dipengaruhi hasilnya oleh variabel lain. Nah, dari 3 variabel tadi, kita masing-masing pokoknya kita cari teori yang utama. Yang pertama misalnya gaya kepemimpinan. Siapa yang mengatakan atau penelitian terdahulu mana yang mengatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja? 1. Sudah dapat 1, hubungkan nanti teori tersebut ada match-nya dengan kalau pengambilan datanya kuesioner ataupun di tinjauan pustaka. Jangan sampai di tinjauan pustaka masuk pada saat misalnya pengambilan datanya dengan kuesioner, indikator atau dimensinya tidak sinkron, usahakan sama. Itu baru dapat 1 misalnya teori utama. Sudah dapat 1, kemudian boleh lebih dari 1, 2, 3 atau berapa teori yang mendukung lagi teori utama tadi yang mengatakan seperti ini, mengatakan seperti ini. Kemudian masuk ke variabel kedua, misalnya kompetensi. Cari juga teori utama yang mengatakan bagaimana kompetensi itu bisa berpengaruh terhadap kinerja. Dapat teori pokoknya misalnya dari Pak Agus, misalnya mengatakan, mohon izin Pak Agus, misalnya yang mengatakan Bu Maryani, penelitiannya seperti apa? Sebutkan sumbernya, tahun berapa penelitiannya. Kalau memang Pak Agus atau Bu Maryani mengutip lagi dari pendapat peneliti yang lain, sebutkan kutipan awalnya. Ya, kalau tidak ketemu, cek di daftar pustaka atau buat misalnya penelitian Maryani dalam Agus Suherwan. Itu caranya. Kemudian ke variabel ketiga, kinerja. Nah, kinerja ini tadi, karena dia terikat, dipengaruhi semua oleh gaya kepemimpinan dan kompetensi, usahakan ada teori utama yang mengatakan bahwa kepemimpinan dan kompetensi berpengaruh kinerja. Match semua, cocok semua, ya kalau tidak dapat artinya mesti kita perbandingkan dulu teori yang paling sesuai atau paling mirip. Kalau tidak ketemu yang sama, sudah dapat semua, baru boleh ditambahkan teori-teori yang lain yang bisa mendukung teori utama tadi. Sebab ya kalau pengalaman saya dulu pas nulis ya banyak kendalanya Bu Sri Suharni, nggak bisa langsung bisa kita temui teori yang sama, paling nggak mirip, tapi hasil ataupun kesimpulan yang kita dapat di penelitian tersebut cocok atau sesuai dengan yang akan kita teliti. Ya, mungkin itu saja. Kalau memang masih ada yang lain kita bisa diskusikan, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih pada Pak Al-Hadi. Yan yang telah memberikan pengarahannya, cukup yang bertanya tapi mewakili kami semua. Ya. Jelas. Ada tanggapan lagi? Cukup, dilanjut ke sesi. Tambahkan atau mau bertanya lagi satu ke satu? Lanjut aja yang kedua. Ya. Siapa yang kedua? Oke, kita lanjutkan. Apa ini?
Bu Ulan ya? Mana Bu Ulan? Fitri tadi kan sudah di. Siapa dulu? Fitri ya? Fitriana ya? Oh, Fitriana ya. Oke. Fitriana? Oke. Silakan Ibu Fitriana untuk mempresentasikan critical jurnalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Ibu. Apa kabar juga? Baik, Pak. Ya, Alhamdulillah. silakan dilanjut. Ya, jadi mohon maaf kawan-kawan, ini mungkin saya bikin kritikal jurnalnya di detik-detik terakhir dan seadanya karena itulah kemampuan dan wawasan saya, Pak. Jadi saya mereview jurnal ini ada 3. Langsung, Mbak ya? Ya, silakan. Ini latu buka belum ini Bu Mariani? Sudah itu. Sudah. Ya. Yang pertama review jurnalnya judulnya Program Peningkatan Mutu Guru Berbasis Kebutuhan. Jurnal Manajemen Pendidikan, download eujurnal.com, volume dan halaman volume 23 nomor 5 halaman 395 sampai dengan 402 tahun Maret 2012, penulis Dwi Esti Andriani, review Fitriana Yusmita 2960-13424, tanggal 19 Juni 2020. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan program peningkatan kualitas guru berdasarkan kebutuhan guru. Kemudian subjek peneliti, sampel penelitian dipilih secara acak pada 607 guru SMP se-Kabupaten Banyumas. Asesmen data, penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Kemudian metode penelitian, data terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif. Kemudian langkah penelitian melakukan pengumpulan data dengan angket tertutup dan terbuka. Kemudian hasil penelitian ini berdasarkan penelitian profil guru SMP sebagai berikut dari masa kerja dan karir guru. Sebuah guru mulai dari yang masa kerjanya belum lama, yaitu 1-7 tahun. Yang masa kerjanya telah lama, ini masih kesulitan untuk naik golongan. Nah, mengacu pada peraturan kenaikan pangkat dan fungsi Yonal Guru, kenaikan golongan dari 4A ke 4B mensyaratkan karya tulis ilmiah guru. Dengan kata lain, data tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak guru yang mengalami kesulitan untuk membuat karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, para guru membutuhkan program kegiatan diklat, short course, dan sejenisnya untuk meningkatkan kompetensi membuat karya ilmiah. Terlebih, capaian kompetensi penulisan karya guru masih berada dalam kategori kurang kompeten. Tuh. Kemudian inti-intinya Bapak ya. Kekuatan jurnal ini adalah penelitian melakukan subjek sebanyak 607 guru SMP Kabupaten Banyumas. Kemudian kelemahan jurnal ini adalah jurnal ini susah dimengerti oleh pembaca. Kesimpulannya, program peningkatan mutu guru dibutuhkan oleh para guru SMP se-Kabupaten Banyumas. Program ini hendaknya berbasis pada kebutuhan guru agar efektif. Program peningkatan mutu guru SMP se-Kabupaten Banyumas yang dibutuhkan guru mencakup 1 program peningkatan kualifikasi akademik dan 2 program peningkatan kompetensi guru. Kemudian yang kedua, judulnya faktor yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan laboratorium. Jurnal Manajemen Pendidikan, download www.yosrijurnal.org, volume dan halaman volume 3 nomor 5 halaman 58 sampai 66 tahun Desember 2013, penulis Dr. Nike De Momentu MSI, review Fitriana Yusmita 2019-60-134-24, tanggal 19 Juni 2020.
Kemudian tujuan penelitian ini bertujuan untuk manajemen kurikulum bagi guru dan kepala sekolah agar dapat menyusun perangkat pembelajaran efektif dan efisien sesuai standar kompetensi kelulusan para peserta didik. Sampel penelitian adalah guru dan kepala sekolah di SMA Negeri Rombekan. Asesmen data penelitian ini termasuk penelitian dimonitor dan dievaluasi. Metodenya adalah mengadakan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum bagi kepala sekolah dan para guru yang dibimbing oleh pelatih yang profesional. Langkah penelitian itu metode pelaksanaan kegiatan berupa ceramah, tanya jawab, dan pelatihan penyusunan kurikulum baku. Kemudian hasil penelitian, hasil kegiatan kok hilang? Aduh, hilang. Ada sinyal kali Pak ya? Masih sih. Gimana Pak? Hilang di laptopku. Word-nya diklik lagi, word-nya diklik. Itu Doraemon. Word di bawah itu nah. Kembali ke uang Rami. Oh ini ya. Tak file. Oh ya oke. Ya. Panik Pak, maaf. Ya. Lanjut. Hasil kegiatan, ini kegiatannya penampungan kurikulum dan rumusan seperangkat program pengajaran. Ini hasil kegiatannya. Aduh. Ini. Metode sosialisasi di sini tidak hanya memberikan informasi secara tunggal, tetapi dilakukan melalui berbagai pendekatan, terutama melalui pendekatan etika dan budaya dalam melaksanakan tugas pengajaran di sekolah. Hal yang sering terabaikan dalam setiap implementasi program adalah bagaimana memberi pemahaman tentang rasa memiliki kegiatan tersebut. Kekuatan jurnal ini adalah jurnal ini memiliki tabel kegiatan, jadi bagi pembaca lebih mudah memahami isi jurnal tersebut. Dan jurnal ini juga memiliki kalender dalam bentuk tabel. Kelemahannya adalah jurnal ini tidak mencantumkan berapa jumlah guru yang diteliti. Kemudian kesimpulannya, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di SMA Negeri Rombekan meliputi kegiatan penyuluhan dan pelatihan manajemen kurikulum yang efektif dan efisien bagi kepala sekolah dan guru-guru, mata pelajaran yang menghasilkan perangkat pembelajaran berupa program pengajaran yang bagus sebagai realisasi kurikulum berstandar ketuntasan minimal, berstandar kompetensi kelulusan, dan berbasis kompetensi berkualifikasi standar nasional. Kemudian yang kedua, kesimpulannya perangkat pembelajaran berupa kurikulum baku merupakan tugas guru yang disahkan oleh kepala sekolah untuk kepala sekolah untuk dilaksanakan dalam pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga, ini peran kepala sekolah dalam pengelolaan pembelajaran guru di SD Negeri 1 Pojok Tawang Harjo Grobogan. Penulisnya adalah Siti Aisyah MS, Jurnal Pendidikan. Metode penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kelebihannya, seorang kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kepala sekolah di sini sebagai supervisor yang memiliki peran aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Kemudian kekurangannya pada jurnal ini, kelihatan kepala sekolah lebih aktif daripada gurunya, pembahasannya kurang lengkap, dan sarana prasarana belum optimal. Kemudian manfaat yang saya dapat setelah membaca jurnal ini bahwa peran kepala sekolah yang aktif dapat meningkatkan mutu pendidikan dan merupakan kunci keberhasilan dalam membangun suatu pendidikan. Peran kepala sekolah dan mengevaluasi berpengaruh langsung pada kinerja guru dan reviewnya 3 saja ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Ya, sebelumnya Pak saya mohon maaf Pak, mungkin karena terburu-buru bikinnya, jadi ada yang mungkin yang kurang lengkap. Untuk itu
saya mohon bimbingan dan arahan dari Pak Al-Hadi bagaimana membuat yang benar, karena baru ya karena banyak pekerjaan ya Pak, haram maklum Pak ya, mengolah nilai segala macam, jadi detik-detik terakhir baru ngumpul, dan saya yakin tugas saya ini sangat banyak kekurangannya. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Mariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pada Ibu Fitri yang telah menyampaikan presentasi critical jurnalnya. Silakan kalau ada tanggapan. Bu Fitri, screen-nya ditutup, Pak. Iya Pak. Oke. Sudah, Bu, ini tadi? Silakan yang mau menanggapi. Tanya silakan. Ada 3 jurnal dari Ibu Fitriana tadi. Oke. Oh iya, saya sampaikan dulu ya. Jadi pertemuan terakhir ini secara online ternyata peminatnya pada hari ini. Kalau saya lihat tadi sampai dengan 40-an lebih, Pak Agus. Apa karena Pak Agus yang jadi host ini? Jadi semuanya bisa ikut. Alhamdulillah. Jadi ini yang paling banyak. Kalau yang sebelum-sebelumnya paling 20, 30, ternyata ini bisa sampai 40 sekian. Sangat baik. Artinya insya Allah nanti apa yang kita sampaikan bisa berguna bagi kelas lain, khususnya nanti bagi kelas betung. Silakan kalau Bapak Ibu sekalian ada terhadap presentasi tadi. Angkat tangannya. Ada Sunarsi dari Oku. Oke, nggak apa-apa ya kelas lainnya, Pak Agus ya. Silakan, Pak. Apa-apa, silakan. Oke, Silakan silakan. Sunarsi dari Oku. 1. Di unmute dulu. Narsi ya? Ya. Ya. Sebentar Bu Sunarsi, belum dibuka mic-nya. Bisa buka sendiri enggak, Bu? Bisa nggak diklik di ya di bawah sekali, klik nama Ibu di atasnya. Nah, silakan ya, Pak. Sudah, Pak. Nah. Masih Pak Agus, masih merah. Masih Pak Agus. Masih. Unmute. Bu Sunarsi, klik partisipan di bawah sekali, kemudian dicari namanya, klik unmute. Coba. Kiri, lambang mic. Bu Sunarsi tidak bisa dengar kita kali, Pak. Bisa. Kalau mendengar bisa semua. Apa tapi dia mandangi kita, Pak? Halo, Bu Sunarsi. Halo. Coba saya chat ya. Terkesima dia dengan Pak Agus sama Pak Yat. Sinyal jaknya. Enggak bisa. Mantep jaknya Po gambarnya tuh. Dari Pak Agus bisa? Pak Agus di ini. Agak terhalang, Pak. Enggak mau dia. Sinyal tapi tadi aku sempat lihat di laptop. Mantep nama gambarnya. Oh iya ya. Coba kita lewatkan dulu kalau ada yang lain. Nah, ini kok. Boleh. Bisa. Masuk lagi Bu Sunarsi. Tapi masih Sunarsi sebuah suara. merah moodnya. Aku unmute-kan semua, biasanya bisa dia. Coba. Ya, coba. Lewat admin. Tidak bisa. Saya juga ya masih. Oke, kalau Bu Sunarsi macet, mungkin ada yang lain. Silakan Ibu Rosidah. Bu Rosidah dulu, Pak Agus. Oke, silakan Bu Rosidah. Unmute, Ros. Dah, oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen kita, Pak Agus, rekan-rekan dan rekan-rekan seperjuangan juga dari kabupaten lain, dari Mansakayu dan Okus. Ya. Setelah mengikuti presentasi dari critical journal yang dikerjakan oleh
Saudari Fitriana Yusnita. Saya menyimak ada 3 judul. Tadi mungkin saya yang tidak tertangkap atau bagaimana. Judul 1, 2, dan 3 tadi mungkin saya yang tidak tertangkap. Saya melihat isi sudah lengkap sekali, malah di terakhir sebagai reviewer Saudari Fitriana itu memberikan kritikan terhadap jurnal tersebut. Nah, saya mau menanyakan apakah keterkaitan di antara tersebut? Keterkaitankah? Saya mohon penjelasan. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agus mungkin yang sahri-sahri itu apa Agus? Itu Ibu Sunarsinya sudah terbuka. Silakan dipersilakan untuk bertanya. Silakan Bu Sunarsi. Mana ya? Baiklah. Mana ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Langsung saja ya, saya Sunarsi dari kelas Fokus 1 ingin lebih menambahkan ya untuk Ibu Fitriana Yunita untuk critical review yang pertama itu untuk tadi disebutkan bahwa kelemahannya itu sulit dipahami. Hanya itu saja. Nah, menurut pendapat saya, alangkah lebih baiknya penyebab dari sulit dipahami itu apa. Jadi dijelaskan kelemahannya, kritikal tersebut sulit dipahami karena apa? Mungkin penyebabnya adalah karena menggunakan bahasa yang tidak terstruktur dan lain sebagainya. Hanya itu saja. Jadi maksud saya adalah kelemahannya itu apa, itu dasar sulit dipahami itu dijelaskan. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ke Ibu Fitriana. Ditanggapi nanti tentunya kita minta juga bimbingan dari Pak Yop. Tadi ya. Tanyaan dari Ibu Rosida yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Ibu Rosida saya kurang jelas pertanyaannya tadi, soalnya pas itu apa namanya itu udah ya sama. Ulang lagi Bu. Apa? Ros. Keterkaitan. Ya, keterkaitan 3 judul jurnal yang dari Fitriana review itu keterkaitannya. Ada keterkaitankah satu sama lainnya seperti itu? Ya. Oh ya, baiklah. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Ibu Rosida. Sebenarnya Bu Rosida itu mungkin keterkaitannya hanya pada manajemen pendidikan. Kemudian sesuai dengan judul tesis saya yang mengambil pengaruh sarana prasarana terhadap dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru. Itu saja keterkaitannya yang saya ambil. Ya, jadi mungkin memang banyak kekurangan dan kelemahan karena juga saya baru belajar dan mungkin diburu oleh waktu. Jadi saya mohon maaf. Dan keterkaitan yang ada di antara tiga jurnal yang saya review itu karena saya anggap itu masuk semua dalam jurnal manajemen pendidikan, dan ada salah satunya yang agak mirip-mirip dengan berhubungan lah sedikit dengan tesis saya. Itu yang bisa saya jawab untuk dari Saudari Rosida. Kemudian untuk pertanyaan Ibu Sunarsi tadi, saya terima kasih banyak mendapatkan saran dan kritik tadi Bu Sunarsi. Ya memang seharusnya karena kurang lengkap ini tadi Bu ya, kurang dipahami itu memang bahasanya terlalu tinggi, itu sangat luas. Jadi bagi saya itu kritik saya, kekurangan dari jurnal tersebut adalah susah untuk dipahami. Ya, begitu kira-kira itu yang bisa saya jelaskan, dan terima kasih atas pertanyaan dan
saran serta kritik dari kawan-kawan sekalian itu. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rosida, ya, kemudian terutama Ibu Sunarsi yang telah menambahkan kekurangan dari critical journal Ibu Fitriana Yusmita. Mungkin ada yang perlu ditambahkan dari Pak Yan, silakan Pak. Jadi tadi sudah 3 jurnal ya yang direview oleh Bu Fitriana, sudah baik. Tadi juga ada masukan dari kelas lain, Bu Sunarsi. Memang kalau kita membaca suatu jurnal, kalau kita ada triknya juga kalau membaca jurnal. Yang pertama kita bisa lihat langsung di abstrak, kalau sudah ada abstrak. Nah, di abstrak itu biasanya sudah langsung ada kesimpulan hasil penelitian, bentuknya seperti apa. Tapi yang paling penting kita lihat dulu judul yang paling relevan dengan persiapan kita untuk tesisnya. Kalau sudah didapatkan semua, baru kita lihat di kesimpulannya. Kesimpulan itu biasanya membahas dari rumusan masalah terjawab atau tidak dari penelitian tersebut. Ya, intinya kalau kita mau meneliti kan ingin mengetahui jawaban dari suatu masalah. Nah, kalau jawaban masalah itu terjawab, kita lihat di kesimpulan. Apakah berpengaruh atau tidak, apakah signifikan atau tidak, kalau berpengaruh nilainya berapa persen, kalau tidak berpengaruh nilainya berapa persen, kemudian kalau berpengaruh, apakah ada faktor lain yang belum termasuk di sana. Kalau pengaruhnya sampai dengan keseluruhan variabel bisa sampai 50%, 60%, berarti ada 40% yang dipengaruhi variabel lain. Ini bisa juga menjadi masukan ataupun kritikal kita dalam mereview suatu jurnal, sehingga bisa menjadi langkah selanjutnya kalau kita melakukan penelitian lanjutan dari jurnal yang kita review ini. Jadi keterkaitan tadi sudah bagus Bu Fitriana mengaitkan semuanya yang berhubungan dengan persiapan tesisnya. Ya, semoga kalau sudah seperti itu, ya cepat-cepat maju seminar proposal. Sudah maju proposal, seminar, sudah sebaran penelitian, kemudian pengolahan data, kemudian maju sidang. Ya, kalau bisa Desember sudah yudisium. Ya, amin. Untuk semua kelas manajemen pendidikan umumnya, kemudian khusus di kelas tung. Silakan. Kalau lagi ada yang mau ditambahkan, kalau tidak ada, silakan masuk kita yang ketiga. Waktu kita masih pukul 9.20, lumayan masih 1 atau 2 lagi, kita lihat kondisi. Silakan lanjut Bu Maryani. Baik, terima kasih kepada ya, saudari Ibu Fitriana Yusmita, kemudian Sunarsi, dan juga terutama Pak Yan Hadi telah memberikan pengarahannya. Baik, kita lanjutkan saja. Presentasi ketiga, kalau dari catatan tadi ini yang ketiga Bu Ulan ya, Ulan Gontina. Mana Bu Ulan? Ada. Oke, Ibu Ulan silakan menampilkan presentasi critical jurnalnya. Anmut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menampilkan critical review jurnal saya dalam bentuk PowerPoint. Maaf, sudah tampil belum? Ini belum? Belum? Share screen-nya belum. Di bawah share screen. Pilih filenya di mana posisinya. Di mana ya?
Gimana tadi? Share screen, Bu Ulan. Hah? Share screen. Share screen. Ya. Pak Agus tidak tampil, Pak Agus. Itulah harus kita uji coba bagi tadi lu lambat datang. Jadi, sudah diklik share screen-nya Pak Ulan. Cari di pojok sebelah kiri itu kan tanda kotak, diklik dulu, sudah itu dicari filenya. Filenya dibuka. Oke, lagi share screen. Di pojok kanan sebelah atas. Dipilih filenya. Kalau memang kesulitan, filenya dikirim ke chattingan saja bisa. Dibuka oleh saya atau... Zoom meeting saya kok hilang ya? Update apa itu? Kesulitan kayaknya. Hah? Nyala tuh, tapi suaranya ada. Ya, mana Bu Ulan? Halo? Nah, kok hilang ini? Mana lah? Bentar Pak, bentar. Ya. Screen cari kotaknya. Di sebelah atas itu ada kotak. Kalau masih itu, mungkin kita dulu ke Saudara Hanif ya. Nanti Bu Ulan persiapan dulu. Bisa Japri sama Pak Agus persiapannya. Bu Ulan? Boleh. Ya. Bu Hanif. Mohon maaf Bu Ulan bisa Japri sama Pak Agus. Nanti gimana teknik share screen-nya? Ya. Silakan Saudari Hanif Iliana. Wah, sudah senyum-senyum dari tadi lah siap ini. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu kita, Bapak Al-Hadian Putra. Terima kasih undangan Zoom-nya bisa untuk mengobati kangen kita ya, rekan-rekan semuanya. Baiklah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil review jurnal yang telah kami buat. Ada 7 jurnal, nanti saya akan menampilkan mana ya? Sudah bisa dilihat Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya? Sudah. Oke, terima kasih. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan. Ini adalah review yang saya kaitkan dengan judul tesis yang telah saya ajukan kepada pembimbing 1 yaitu Bu Happy dan pembimbing 2 Bapak Al-Froki, yang mana judulnya diberikan 3 yaitu implementasi sekolah model dalam meningkatkan mutu sekolah di Kabupaten Banyuasin, yang kedua implementasi supervisi kepala sekolah dalam pembinaan profesionalitas guru SMA N1 Banyuasin 3, yang ketiga adalah kinerja guru kimia SMA di Kecamatan Banyuasin 3. Dari 3 judul tersebut, ternyata yang disetujui oleh kedua pembimbing kami, yaitu judul nomor 2 tentang implementasi supervisi kepala sekolah dalam pembinaan profesionalitas guru SMA N1 Banyuasin 3. Kenapa dipilih judul itu? Karena di SMA N1 Banyuasin 3 itu dipilih oleh LPMP sebagai sekolah model. Jadi, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh kepala sekolah? Supervisinya seperti apa? Sehingga bisa gurunya profesional seperti itu.
Sekolah model dipilih kan salah satunya adalah guru yang profesional. Nah, yang penulis yang saya atau kami di sini khusus untuk bagaimana implementasi supervisinya itu saja kepala sekolah sehingga guru memiliki profesionalitas yang baik seperti itu. Di sini ada jurnal mana ya ini dari browsing di Google Scholar yang berkaitan dengan tesis saya yang judulnya tadi implementasi supervisi kelas sekolah dan pembinaan guru SMA Negeri 1 Banyuasin 3 didapatkan hanya 7 jurnal. Sebenarnya banyak jurnal, hanya yang kelemahannya paling banyak tidak kami ambil seperti itu, hanya yang perbedaan-perbedaan sedikit saja. Jurnal yang pertama yaitu ini bisa ditampilkan slide yang ketiga adalah jurnal yaitu dari Adi Wahyudi tentang pengaruh, ini gimana ya cara ininya? Mana sih? Pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja, dan supervisi. Ini nampilnya cuman. Supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru. Berarti di sini ada berapa variabel? 3 variabel, yaitu motivasi kerja dan supervisinya kepala sekolah terhadap kinerja guru. Di sini diambil karena sama berkaitan dengan tesis kami, yaitu yang supervisi. Bisa diambil teorinya nanti. Kalau yang jurnal kedua, yaitu dari Muhammad Ali Rivaldi dan Ernie Rusminingsih tahun 2014 tentang pengaruh supervisi kepala sekolah dan motivasi kinerja guru terhadap kepuasan kerja guru di SMK. Di sini juga ada terkaitan dengan tesis kami, yaitu tentang supervisi. Yang jurnal ketiga adalah dari Mentari Okfilia Amanda, yaitu judulnya pengaruh supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMK Negeri 1 Bungoro, Kabupaten Pangkep. Nah, di sini juga sama, yaitu tentang supervisi, karena dia judul tersebut berkaitan langsung dengan tesis kami. Yang keempat, yaitu Ahmad Ramdan, juga tentang supervisi pengawas sekolah. Yang kelima, yaitu Ernie Agustina Suwartini, tentang supervisi akademik kepala sekolah, profesionalisme guru, dan mutu pendidikan. Di sini yang diambil adalah supervisi dan profesionalisme guru. Selanjutnya adalah dua jurnal lagi, yaitu Intan Silvani Maris tentang kepemimpinan transformasional kepala sekolah, kinerja guru, dan mutu sekolah. Di sini yang diambil adalah mutunya, berkaitan dengan profesional tadi. Yang terakhir adalah Agi Mahesa Putri, yaitu yang berjudul peningkatan mutu hasil belajar peserta didik melalui supervisi akademik kepala sekolah. Nah, dari mungkin ke-7 jurnal itu tidak kami tampilkan langsung satu persatu kelebihan dan kekurangannya, hanya kami analisis dan pembahasannya. Karena kami anggap itu sudah bagus, variabelnya sudah jelas, populasinya juga sudah jelas, latar belakangnya sudah, tapi di sini di PowerPoint tidak kami tampilkan tentang abstraknya. Hasilnya juga sudah menjawab tentang rumusan masalah. Yang analisisnya yaitu berdasarkan hasil review ke-7 jurnal, ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Jurnal pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima semuanya sama-sama penelitiannya tentang supervisi. Perbedaannya pada subjek penelitiannya atau variabel penelitiannya. Ada yang meneliti pengawas, dan ada yang meneliti pengawas sekolah. Kalau kami menelitinya adalah supervisi kepala sekolah terhadap pembinaan profesionalitas guru. Yang mengaitkan dengan variabel lain seperti disiplin kerja, motivasi, dan kinerja guru. Metodologi penelitian sebagian besar penelitian kuantitatif. Hanya satu penelitian yang menggunakan kualitatif, yaitu penelitian pada jurnal ke-7. Peneliti saya sendiri atau kami ini tentang kualitatif. Jadi yang ke-6 jurnal itu diambil mungkin untuk penelitian kami itu adalah teorinya. Penelitian menggunakan kualitatif
hanya jurnal ke-7 itu pun validasi datanya tidak begitu jelas, padahal ini sangat urgen atau sangat penting dalam menghasilkan hasil penelitian. Hanya saja kekurangannya di dalam jurnal ke-7 itu adalah validasi datanya. Mungkin di tesis kami validasi datanya itu menggunakan triangulasi. Kalau yang di jurnal ke-7 tidak dipaparkan validasi datanya, langsung deskripsi hasil penelitiannya. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Sama. Oke, Bu Mariani. Baik, terima kasih. Salut buat Bu Hanif ya. Sepertinya udah siap Pak, itu mungkin bulan depan lah nak. Itu sudah. Sudah Pak. Ada 7 jurnal yang ya itu yang kita harapkan dari awal, bahwa berapapun jurnal yang akan kita presentasikan tidak usah dibaca semua kata Pak Yan di awal tadi, tetapi diambil intinya. Nah dari Bu Hanif ini dari 7 jurnal langsung dirangkum menjadi satu kesimpulan, kemudian diambil sangat intinya sekali. Silakan kalau ada tanggapan dari rekan-rekan, ini sangat menarik loh. Kita bisa belajar banyak dari Bu Hanif ini, beliau siap nih. Silakan. Bu Mariani. Mana siapa ini suaranya? Halo, siapa tak kejingan tangannya, siapa yang mengacungkan jarinya nih? Ada? Pak Topik, mau nanya Pak Topik? Aku penasaran dengan Pak Erik nih, dari awal tadi doca-inca ini, apa itu ini, apa? Gatal. Apa nyerah Pak, nyerah? Mana, siapa yang ada? Terkesima Ibu Hanif dengan presentasi Ibu Hanif. Oke, saya sambil absen ya. Yang belum saya terlihat, semuanya nih hampir masuk semua, tapi nama Bu Eliza belum ya, belum ada ya. Ada Pak. Ada Bu Eliza ya? Tadi ada Pak tadi. Eliza Haryanti. Iya. Masuk. Ada ya? Ada Pak. Hadir Eliza. Ibu Eliza ngomong, Halo. Yang mana? Eliza. Oh, dianggap Pak Yan tidak hadir, kau udah. Yang mana ya namanya? Eliza nyaut. Hadir Pak, hadir. Yang mana ya? Aduh. Ya. Di mana ya? Eliza. Namanya Eliza ya? Eliza Haryanti, Pak. Eliza. Ini agak malu-malu. Oh ya. Oke, masuk ya. Masuk. Pak Albika baru masuk juga tadi. Tinggal Bu Ropini yang nggak ada ya? Ini memang udah izin Pak. Oke, semuanya masuk berarti. Ya. Bu. Pak Yan, Ibu Yap. Rupini izin. Izin ya? Ya izin dia ada acara keluarga menikahkan ponakannya Pak saja. Ya nggak apa-apa. Namanya nggak wajib juga kita. Oh, Hamidah dari mana ini? Ada yang dari Opus. Hamidah dari Opus 1. Opus Selatan 1 ya? Opus Selatan ya? Atau iya, Opus? Iya Pak. Opus Selatan ya? Opus 1. Opus Selatan. Opus Selatan 1. Oke, silakan. Silakan Ibu Hamidah dari Opus Selatan. Mau disebutkan ini ya Pak? Mau sebutkan name-nya apa enggak? Nggak usah. Nggak usah, itu kan sudah tertulis. Sudah ini saya Pak, catat. Iya. Karena penelitiannya kualitatif, tetapi saya belum melihat hasilnya, oleh karena itu saya mohon penjelasannya. Itu yang di jurnal terakhir kalau nggak salah, Bu Hanif. Iya. Ya, Pak. Ibu Hamidah, Bu Hanif, minta hasil dari jurnal. Jurnal yang ke-7 jurnal hasil review ya. Yang tentang kualitatifnya saja. Iya, kualitatifnya saja. Ya. Sebentar. Saya berikan kesempatan satu lagi, jadi nanti sekalian ditanggapi. Cuma satu kan tadi kualitatifnya. Iya. Oke. Ada lagi? Kalau belum ada, silakan Bu Hanif langsung ditanggapi. Yang kualitatif ya, Bu? Iya. Ini Bu, dari yang Agi Mahesa Putri dan Uung Runalan Sudarmo tahun 2018.
dengan judul Peningkatan Mutu Hasil Belajar Peserta Didik Melalui Supervisi Akademik Kepala Sekolah. Metode penelitiannya adalah metode penelitian kualitatif dengan cara tekniknya yaitu wawancara, catatan lapangan, dokumentasi pribadi. Adapun hasil penelitiannya adalah mengetahui gambaran yang objektif tentang pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah dalam meningkatkan mutu hasil belajar peserta didik, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, dan evaluasi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Tasikmalaya dan Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya. Secara umum, kegiatan supervisi dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu supervisi manajerial dan supervisi akademik. Supervisi manajerialnya dilakukan untuk seluruh kegiatan teknis dan administrasi sekolah, sedangkan supervisi akademik lebih diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran. Pada penelitian ini, pembahasan lebih kepada supervisi akademik, karena berkaitan dengan penyusunan perangkat perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru yang berinteraksi langsung dengan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Diawali dengan kegiatan perencanaan yang dilaksanakan melalui rapat kerja madrasah atau musyawarah warga madrasah dengan melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas, pembinaan. Mana ini? Pengawas pembina. Ulang ya. Iya. Pembinaan dan guru mata pelajaran berupa penyusunan rencana yang dijadikan pedoman pelaksanaan supervisi akademik dalam meningkatkan mutu hasil belajar. Selanjutnya kan pelaksanaannya itu nanti disupervisi yang akan dilaksanakan melalui kegiatan kunjungan kelas dan bimbingan individual yang tindak lanjut pembinaannya melalui kegiatan forum KKG kalau bagi SD dan SMP. Kalau kami kurang ini adalah MGMP untuk SMA, yaitu untuk meningkatkan keterampilan mengajar guru. Seperti itu, Bu. Linknya yaitu https://index.id/index.php.index/view19191538. Nah, setelah di review yang kualitatif jurnal ke-7 ini, ternyata validasi datanya itu tidak dicantumkan kayak gitu, Bu. Harusnya kan meski kalau dia pakai wawancara, apalagi tadi itu dokumentasi, itu harusnya pakai triangulasi data, Bu, dengan ini apa? Reduksi data dulu. Ini dia kalau dia yang di penyajian mereduksi data, penyajian data, baru triangulasi, verifikasi data, baru dia menginterpretasi. Sedangkan di jurnal yang ke-7 itu dia langsung menginterpretasi seperti itu. Itu tanggapan. Ya. Terima kasih. Gimana Bu Hamidah? Ya. Ya, yang saya lihat, yang saya maksud itu yang hasilnya belum ada secara konkret melihat sebatas teori. Iya, itu salah satu kekurangannya itu. Mohon penjelasannya. Ya. Iya, itu kekurangan. Salah satu kekurangannya validasi data juga tidak kesimpulannya itu belum jawab perumusan masalah untuk yang ke jurnal ke-7. Ya. Tadi sudah kita dengar Ibu Hamidah bahwa Bu Hanif mengatakan itu kekurangannya itu justru. Oh ya. Terima kasih Bu Hamidah. Ya sama-sama. Bu Wulan tadi gimana, Bu Wulan? Bisa tadi? Udah bisa siap nggak? Kita sampai pukul berapa, Pak? Ya, kalau memang masih terkendala, paling kita nyudahi ada satu pertanyaan tadi Bu Melvi. Kalau Bu Wulan juga masih nggak bisa upload, ini siapa nih? Bu Wulan tuh, Pak. Oke, kita tutup aja yang tadi Bu Mariani, kita lanjut ke Bu Wulan Gontina. Baru selesai ini cukup satu pertanyaan saja, baru kita diskusikan. Terima kasih Pak Yan atas waktunya. Ya. Cukup Bu Hanif ya, silakan Ibu Wulan.
Suaranya mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mohon maaf tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada kendala sedikit karena bergabungnya juga telat. Saya langsung saja ke tugas critical review jurnal saya. Critical review jurnal saya ini sebanyak 10. Saya 10 jurnal yang terdiri dari 5 jurnal metode penelitian kuantitatif dan 4 jurnal metode penelitian kualitatif. Dan 1 jurnal penelitian metode kombinasi. Tahun terbit jurnal ini mempunyai kisaran dari tahun 2014, 2 jurnal, 2015 3 jurnal, 2017 1 jurnal, 2019 1 jurnal, dan 2020 3 buah jurnal. Adapun daftar jurnalnya kan karena yang saya baca dari petunjuk Pak Al-Hadi bahwa kita membahas tentang isu-isu pendidikan global. Jadi saya meneliti jurnal secara global, nasional, dan lokal. Jadi ada yang secara global, ada 3, jurnal nomor 1, jurnal nomor berapa ya? Nomor 9 dan jurnal nomor 5. Kemudian secara lokalnya yang dari PGRI itu jurnal nomor 2 dan jurnal nomor jurnal nomor 4. Dan secara keseluruhan langsung. Ya, langsung saja Pak. Secara keseluruhan setelah saya meneliti dan mengamati jurnal dari 10 jurnal yang saya amati, ya. Ya. Nah, ini apa? Hasil dari kesimpulan deskripsi isi jurnal, kesimpulannya. Kesimpulan dari critical review jurnal ke-10 jurnal ini. Jurnal pertama, jurnal yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jurnal yang menggunakan metode penelitian kuantitatif, hasil analisisnya cenderung monoton dengan pola yang sama. Sedangkan jurnal dan metode penelitian kualitatif, hasil analisisnya sangat beragam dan menambah wawasan informasi dari berbagai sumber. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sugiono, karena saya sambil membaca jurnal, saya sambil membandingkan dengan yang ditulis oleh Profesor Sugiono dalam bukunya metode penelitian RND dan metode penelitian kombinasi. Nah, dalam buku Sugiono tahun 2019, metode penelitian kombinasi menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme yang memandang realitas, gejala, fenomena dapat diklasifikasikan relatif tetap, konkret, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Sedangkan metode penelitian kualitatif berlandaskan filsafat positivisme dan paradigma interpretif dan konstruktif yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kemudian kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif atau resiprokal. Kemudian poin kedua dari hasil critical bahwa jurnal yang menggunakan metode penelitian kualitatif, skala pengambilan datanya lebih kecil atau skala lokal. Sedangkan jurnal dengan metode penelitian kualitatif, skala pengambilan datanya lebih luas atau skala internasional dan kompleks. Hal ini sesuai dengan buku Sugiono tahun 2019 yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif,
instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri yang harus berbekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang teliti menjadi lebih jelas dan bermakna karena pada data penelitian kualitatif, hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Kemudian untuk metode penelitian kombinasi, karena saya hanya mengambil satu metode penelitian kombinasi, kemudian saya ingin mengkritisi juga yang punya Ibu Erna tadi, bahwa metode penelitian itu cuma dua pilihan, kuantitatif atau kualitatif. Kalau dia menggunakan dua-duanya dalam waktu bersamaan, itu namanya metode penelitian kombinasi. Pada jurnal nomor 9, berjudul Model Pendidikan Karakter dalam Masyarakat Jepang, belum menemukan makna secara mendalam tentang metode penelitian kombinasi, karena hanya melakukan critical review jurnal hanya pada satu jurnal saja, sehingga belum menemukan perbandingan analisis terhadap metode penelitian kombinasi. Namun, berdasarkan buku metode penelitian kombinasi atau mixed method oleh Sugiono tahun 2019, metode penelitian ini mengkombinasikan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif yang digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif, bebas dan terikat nilai. Namun, pada jurnal nomor 9 tidak ada data nilai yang ditampilkan. Sudah? Pada hasil analisisnya, jadi tidak ada data yang ditampilkan. Oh, ini. Oke, sudah? Ya, demikian. Itu saja hasil critical review jurnal saya. Terima kasih pada Ibu Ulan Guantina yang telah memberikan satu wawasan lagi, berpresentasi dengan jurnal terbanyak hari ini, Pak, 10 jurnal. Dan dia sudah mereviewnya menjadi satu kesimpulan dengan berdasarkan satu panduan, yaitu salah satu buku Profesor Sugiono. Silakan kepada para peserta, jika ada tanggapan, ada pertanyaan atau tambahan atau kritikan, kami persilakan untuk 2 orang. Sama juga ini, terkesima juga ini. Ibu Susmadiana nih. Ini Susmadiana. Dari mana tuh? Kayaknya teman saya, Pak. Dari kelas mana ya, Pak Agus? Dari Yoku, Pak. Dari istrinya Sekda nih. Mana? Pak ini. Pak Tarmizi, Pak. Pak Tarmizi. Mana ya? Oh, ini Ibu Susmadiana. Selamat, Ibu. Silakan Ibu, ada tanggapan? Identitasnya itu iya. Oke. Ya, silakan Ibu Sus. Ini Pak, tadi ada Ibu Hikmah, dia juga mau nanya kayaknya tuh. Hikmah. Hikmah mana Ibu Hikmah? Oke, tadi pesertanya hampir tembus 50 ya. Tadi sudah 49. Iya, paling banyak ini antusias. Siapa dulu Pak? Karena minggu depan kita sudah UAS. Ya, insya Allah soalnya tidak jauh berbeda dengan yang kita diskusikan setelah MID. Ingat ya, setelah MID. Oke, silakan. Kalau nggak ada, saya nambahin sedikit dulu. Ya. Boleh? Silakan Pak. Oke, jadi presentasi Ibu Ulan tadi, ya salah satu yang membahas, dia memperbandingkan bahwa dari 10 jurnal tadi, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Ya, kuantitatif, hitungan dan awam kita yang biasa, itu kan hitung-hitungan. Kalau kualitatif itu penjelasan. Nah, poin pokok yang mesti kita pahami, kualitatif itu teori-teori yang mendukung dari hasil kita itu harus sangat-sangat kuat. Karena kita menjelaskan suatu fenomena, suatu fakta empiris, suatu fakta yang terjadi di lapangan, kemudian kita uraikan secara narasi. Itu kualitatif.
Nah, kita nggak bisa ngomong kualitatif penjelasan seperti ini setelah melihat fenomena yang ada di lapangan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang kuat dari teori ataupun penelitian terdahulu. Nah, kuantitatif ya lebih relatif mudah karena penelitiannya sudah cukup banyak dan hanya memperhitungkan hasil dari hitungan. Tetap juga mereview atau melihat dari kondisi teori sebelumnya. Bahasan dari kualitatif memang benar tadi kata Bu Ulan, bisa secara luas kita lihat. Bisa sampai ke luar negeri, tapi kalau kuantitatif juga sebenarnya bisa seperti itu, tapi bahasannya kalau kita sudah bersifat terlalu besar, nanti akan menyulitkan kita juga pada saat pengolahan datanya. Jadi umumnya kuantitatif itu jadi sifatnya lokal, ya. Tapi teori pendukungnya juga bisa dari yang lain-lain. Kalau kualitatif, sumber hal-hal yang relevan mendukung dari hasil penelitian kita, pengolahan data kita, bisa juga dari non-lokal. Oke, silakan ke yang lain kalau ada yang mau kita diskusikan. Bu Sus tadi, atau Bu ini? Bu Belpi juga ini ada kayaknya. Belpi, Yuliana. Ada Ibu Hikmah, Pak. Bu Hikmah. Silakan. Siapa ya? Bu Hikmawati ya. Kalau ini terakhir berarti boleh ya Pak, lebih dari 2 tanggapannya karena kayaknya ini banyak yang... Boleh. Artinya antusias semenjak Ibu Marianti jadi moderator ini. Bayarannya Pak mahal. Ada pantunnya, jadi menarik. Ya, pantun. Silakan. Iya, Ibu. Top moderator. Ini ada Pak Ardiansyah, Pak, Bu. Ya. Tapi Bu Hikmah dulu, Bu Belpi apa Pak Ardiansyah nih? Kalau Bu Belpi sudah siap, Bu Hikmah Ya, nih. itu mic-nya sudah open tuh. Bu Hikmah. Hikmah Itu mana mukanya itu? Ibu Hikmah jangan tunjuk ke loteng Bu Hikmah. Ya, nanti kelihatan nanti ada aksesoris di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belpi ya? Nama saya Belpi Yuliana, Pak, dari MP Betung. Terima kasih. Ini pertanyaan untuk Ibu Ulan Gontina. Jadi dari 10 jurnal yang Anda review dan Anda kritik, dari 10 jurnal tadi, manakah jurnal yang menurut Anda memiliki kekuatan yang paling baik? Jika itu Anda anggap memiliki kekuatan yang paling baik, tolong dijelaskan apa kekuatan dari jurnal yang Anda pilih dari 10 jurnal yang sudah Anda kritik. Mungkin itu. Baik ya. Terima kasih pada Ibu Belpi. Ya, Jadi Pak, pertanyaannya terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada salah. Bulan Bu Belpi ini kagak nak minta kekuatan dia, bukan kelemahan apa kekurangan, kekuatan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Belpi Yuliana. Bentar Bu Ulan. Kita satu lagi, jadi tidak balik. Satu lagi kalau ada siap nanti sekalian ditanggapi. Boleh nggak nanya dengan Pak Al-Hadi? Siapa tuh? Siapa Ini Bu, dari Man Sekayu. Sebentar Bu, kita tadi urutan kedua ini Bu Hikmah. Kaget kalau ada kesempatan boleh dipending dulu ya Bu, mohon maaf. Dari mana ya tadi? Dari Sekayu. Dewi Nopita ya? Iya Pak. Iya, Bu Hikmah dulu ya. Bu Hikmah silakan. Gambar Bu Hikmah ini mantap kayaknya. Ibu Susmadiana jadi tadi? Ini mantap juga mukanya kayak. Sinyal ya. Ini nih terpesona galau Pak. Dengan Pak Agus ya. Dengan Pak Ian sama Pak Agus. Dengan Bu Mariani, dengan Bu Rosidah ya. Oke. Pokoknya top dah. Top luar biasa lah kelas Betung ya. Agak pergi haji bila mampu yang dapat bonus. Nanti sebelum closing nanti Bu Mariani pantun ya. Oke, sip. Bu Dewi silakan karena yang duanya lagi menunjukkan pesona lewat gambar tidak bergerak. Silakan. Oke, Bu Dewi Nopita Man 1 Sekayu. Iya.
Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin ini lebih ke pertanyaan untuk Pak Al-Hadi ya. Karena tujuan kita istilahnya melakukan critical journal ini kan arahnya ke tesis, Pak ya. Iya. Jadi saya itu masih agak bingung masalah populasi dan sampel, Pak. Nah, kalau populasinya itu kurang dari 100, kita akan menentukan sampel itu apa menggunakan rumus tertentu ya. Kalau memang ada rumusnya atau memang langsung misalnya kita menentukan misalnya sampelnya ada 95. Ini apa populasinya 95. Kan minimal katanya 40. Itu yang saya dengar waktu pelatihan tesis minimal. Untuk kuantitatif. Nah, itu pengambilan sampelnya kan kita menggunakan random yang secara acak. Nah, itu apakah kita ambil langsung secara acak atau kita tentukan berapa persen dari populasi itu untuk sampel itu? Karena kan sekarang lagi proposal juga kan, jadi bingungnya di situ. Kalau ditanya mengapa mengambil sampelnya jumlahnya sekian, dasarnya apa? Nah itu saya ada baca dari buku Sugiono itu ada tabel Pak, ada tabel. Tapi saya lihat juga dari buka-buka internet juga ada yang menggunakan rumus Slovin kalau tidak salah namanya itu. Nah tapi kelihatannya pembimbing saya arahnya ke Sugiono kayak itu. Cuman saya lebih pahamnya ke yang rumus tadi, rumus Slovin tadi. Tapi hasilnya tidak terlalu jauh, selisih paling 1-2. Ya mungkin saya mohon penjelasannya Pak ya untuk masukan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Bu Mariani kali ya. Ya. Sambil Bu Ulan tadi yang mempersiapkan yang pertanyaan pertama tadi, saya jawab dulu karena bisa langsung untuk berguna bagi teman-teman yang lain. Jadi Bu Dewi, intinya kalau tesis ini penyusunan proposal terutama kembali ke pembimbing ya. Ini saya hanya saran, jangan jadi patokan nanti. Kata Pak Al-Hadi setelah ini nanti, aduh saya nanti berkelahi dengan pembimbingnya. Tetapi yang awam pada saat saya nyusun kemarin dan buku-buku yang pernah dibaca, kalau populasinya di bawah 100, sebaiknya memang diambil semua. Tidak menentukan lagi sampel. Tapi kadang kita terkendala pada saat pengambilan datanya. Nggak bisa semua populasi bisa kita ambil. Boleh juga menentukan dengan metode Slovin ataupun kalau ada baca buku Sugiono. Tetapi ada syarat yang memang kuat yang bisa kita menguraikan menjadi beberapa sampel yang kurang dari populasi tadi. Harus kuat. Misalnya populasinya tadi ada 95. Ternyata dari 95 tadi hubungan dengan penelitian kita misalnya contohnya Bu Dewi tentang apa? Tentang itu Pak, pimpinan dan supervisi akademik terhadap metode pembelajaran guru. Oke, supervisi, metode pembelajaran sama kepemimpinan. Ya, barangkali kalau kepemimpinan ada beberapa sekolah yang belum mempunyai kepala sekolah definitif. Misalnya, ini menjadi syarat kita buat. Ada yang pengawasnya jarang datang ke sekolah, misalnya. Ada yang gurunya di sekolah tersebut hanya di bawah 10. Ada yang wilayahnya di luar kecamatan, misalnya kalau kita mau memilah per kecamatan. Nah, ini menjadi syarat-syarat pada saat kita menentukan sampel. Syarat ini yang menjadi kita harus kuat kalau tidak mau mengambil dari keseluruhan populasi tadi. Itu dikuatkan lagi dengan hitung-hitungan tadi, metode Slovin ataupun dari buku Sugiono tadi. Kalau selisih dari 1 atau 2, ya nggak masalah sih. Artinya, inti dari kita pengambilan data itu tidak bias.
tidak bias, dan pengambilan data tersebut bisa mewakili dari keseluruhan hasil penelitian kita. Itu yang penting. Kalau bisa terwakili pengambilan datanya nggak masalah. Dikhawatirkan takut kita misalnya dari populasi sekian tidak kita ambil seluruhnya, ada data yang terlewat yang seharusnya penting pada saat kita ingin ambil. Itu intinya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Bu Bagaimana Dewi. Bu Dewi? Sudah ya? Ya. Pertanyaan. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari Ibu Belvi ke Bu Ulan. Bu Ulan, silakan langsung ditanggapi. Dia minta kekuatan dari 10 jurnal itu mana yang paling kuat, strong. Tapi kalau saya boleh menambahkan mungkin kalau saya pribadi yang mana yang paling besar keterkaitannya dengan tesis Bu Ulan, ya Pak ya? Itu, silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Belvi Yuliana. Kalau dikatakan keterkaitan dengan tesis saya tesis yang nomor 9 tentang penelitian apa? Nomor 9. Judulnya. Nomor 9 ya. Judulnya. Bentar, Pak. Yang dari Merauke, yang dari Papua. Ya, ada yang ke-9 ya? Ya. Coba di screen. Di jurnal nomor 9 terkait dengan penelitian saya tentang pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah. Nomor 8, pengaruh kepemimpinan manajerial kepala sekolah dan penggunaan media pembelajaran oleh guru terhadap prestasi belajar siswa. Nah, kemudian untuk yang lebih kuat buat saya dari ke-10 jurnal itu, yaitu jurnal nomor 3. Karena saya agak susah untuk mencerna dari isi jurnal itu, silahkan dicari judulnya di internet, Potret Pendidikan di Indonesia dan Kesiapannya dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia atau MEA. Nah, kalau di jurnal nomor 3 itu, menurut saya, peneliti pada jurnal ini menggunakan bahasa referensi, misalnya data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan dalam bentuk foto-foto atau dokumen autentik sehingga dapat dipercaya. Itu kekuatannya. Kemudian kekuatan yang nomor 2, pengujian penelitian dilakukan secara confirmability, yaitu penelitian dapat dikatakan objektif bila hasil penelitiannya telah disepakati dan menguji hasil penelitian yang dikaitkan dan proses yang dilakukan. Tapi pada penelitian juga, pada poin kedua ini menjadi kelemahannya karena dikhawatirkan dari suatu penelitian itu tidak adanya proses yang dilakukan oleh peneliti, namun hasilnya ada. Itu kelemahan juga, sekalian kelemahan. Kemudian kelemahan nomor 2 dari jurnal nomor 3 ini, peneliti pada jurnal ini tidak menggunakan analisis kasus negatif. Jadi, harusnya peneliti pada jurnal ini mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukannya. Jika memang tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan, maka data yang ditemukan bisa lebih dipercaya. Karena kita tidak tahu jurnal itu apa hasil penelitiannya memang benar-benar meneliti atau tidak. Kemudian saya juga membaca ada jurnal, kemudian saya lihat juga tesisnya. Pada jurnal itu tesis dia hanya membahas satu rumusan masalah saja. Kemudian dituangkannya ke sebuah jurnal, kemudian hasil kesimpulannya seolah-olah tidak menggambarkan dari hasilnya. Nah, dari situ saya menyimpulkan bahwa ternyata jurnal itu tidak
tidak menjawab seluruh rumusan masalah dari tesis yang dilakukan oleh peneliti. Itu saja. Baik, terima kasih. Bagaimana Saudara Belvi, ya, sudah diberikan penjelasan oleh Ibu Ulan. Bu, terima kasih. Tanggapan ya, Pak Yan mau ada kesempatan lagi, satu kesempatan lagi kalau ada yang mau disampaikan kepada kami. Oke, silakan di closing dulu, baru saya nanti tutup, baru kita kembali ke host. Oke, baik. Terima kasih, Alhamdulillah pada hari ini bukan main, saya senang sekali telah terlaksana, sudah terobati rasa kangen kita untuk bertemu dalam kegiatan khususnya mata kuliah yang diasuh oleh Pak Dr. Alhadian Putra SE, SSOS, dan MSI. Terima kasih juga kepada rekan-rekan dari kabupaten lain, ada dari Sekayu, dari Oku, kemudian dari Oku Selatan, dan terutama rekan-rekan yang saya banggakan dari kelas MP8 Betung. Baiklah, namun sebelum saya tutup, ya, saya memberikan satu tip, ya, satu trik sebagai. Jadi pantun ya? Pantun ada Pak, tenang Mbak. Siko berbayar, Sikonya gratis. Mati. Satu trik ya, saya kadang lupa menyampaikan ini sebagai orang yang pernah belajar, pernah ya Pak belajar di program bahasa. Trik berbicara itu ketika kita berbicara di depan umum, apalagi dalam presentasi, kita jangan banyak menunjukkan kelemahan kita. Jadi sebelum maaf karena saya ini tidak sempat, tidak usah itu. Jadi kita pede, percaya diri, nanti terakhir baru maaf-maafan. Jadi itu salah satu motivasi kita ketika kita berbicara, meskipun mungkin orang 10 jurnal, kita 1 jurnal atau 2 jurnal, kita pede. Nah, itu akan memberikan motivasi tersendiri dengan diri kita. Orang nggak perlu tahu bahwa kita semalam begadang sampai pagi. Kita pede dulu. Nanti terakhir baru kita minta maaf kalau ada kesalahan, kelemahan. Jadi itu trik berbicara yang paling penting yang saya pakai ketika saya harus berbicara depan umum. Karena ilmunya sedikitnya ujung kuku. Cuman ada teori dari pelajaran mata kuliah berbicara pada zaman dulu, sudah lama kuliahnya. Itu saja berbagi. Saya akan melaksanakan amanah Pak Yan tadi, pantun. Ada 2 pantun. Tere ditetak 2 untuk mindang Iwak Blido. Hari ini kita diskusi kritikal jurnalnya, insya Allah lain kesempatan dalam waktu dekat kita akan seminar tesisnya. Cakep. Yang satu lagi. Ya. Aku tadi ngomong dengan Om Yenta, perasaanku tidak mikir apa-apa. Saya berikan kesempatan dulu. Ini ada yang japri. Bu Rosida ini nak tunjuk pantun juga Pak. Dia ular kilir tadi ada tahan lagi. Silakan. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pantun ini saya persembahkan khusus buat Bapak dosen kita, Bapak Dr. Alhadian Putra ST MSI. Hari indah penuh sukacita. Berolahraga biar badan kurus. Biar badan kurus. Kepada Pak Ian yang kami cinta. Semoga hidupnya berkah selalu. Amin. Amin. Makasih, Bu Rosi. Dari awal. Yang pantun juga Pak, mumpung gratis. Mumpung gratis. Tidak Pak. Siapa lagi Pak Agus yang pantun? Siapa? Bu Irma ini buka tutup. Mohon doanya juga Pak. Insya Allah bulan depan akan terbit buku 1000 pantun se-ASEAN yang saya ikut di dalamnya. Wah, sip, luar biasa. Kalau yang nak mesen 200.000 harganya, itu pesan dari rumahan tapi bukan saya yang jual, saya yang tebalnya 1.500 halaman insya Allah. Itu penutup. Pagi-pagi memandang bunga kenanga, sebelahnya pohon selasi. Acara hari ini sudah terlaksana. Kepada Pak Alhadi kami ucapkan banyak terima kasih. Mantap. Sama-sama. Saya akhiri kepada rekan-rekan, pada Pak Yan terutama, minta maaf kalau ada salah kata, banyak ngomong sebagai MC hari ini.
Kepada Allah saya mohon ampun, semoga musibah yang kita hadap ini cepat berlalu. Saya minta ampun kalau ada salah, minta luruskan niat setiap apa yang kita lakukan, semoga diberkahi Allah. Terima kasih. Billahi sabilil haq. Bersama Allah kita tegakkan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Agus, wabarakatuh. sebelum nanti ditutup oleh host, saya closing sedikit ya, Pak Agus, izin. Jadi terima kasih, pada pagi hari ini sudah hampir menjelang siang, sudah sangat luar biasa kelas Betung. Ternyata paling banyak pengikutnya, dari kelas-kelas lain juga bisa masuk online. So, sangat baik ya. Jadi saya kalau ingat Bu Marian tadi menjelaskan tentang maaf-maafan, saya ingat jadi bulan puasa kemarin Bu Marian. Ya. Jadi kalau kita maafan itu kan biasanya kita melakukan sesuatu dulu di sebelumnya ya. Artinya kalau lebarannya kita maafan, kita sebelumnya kita puasa. Jadi ilmu yang dipakai tadi untuk psikologi dalam mempresentasikan sesuatu benar, kita pede dulu. Urusan salah tuh nanti. Ya. Dan jangan banyak gerak. Kita juga kelihatan nanti paniknya, bingungnya. Artinya fokus apa yang kita sampaikan, apa yang kita presentasikan jelas di sana. Kalaupun memang ada maaf ya wajarlah, barangkali beberapa ini sedikit-sedikit. Kalau terlalu banyak juga nanti fokus dari audiens, orang yang melihat nanti bukan ke materinya. Ketidaksiapan kita, Pak. Iya, itu jadi menjadi salah satu faktor. Tapi ya sepanjang ini yang sudah 4 tadi maju, semuanya sangat baik, semuanya luar biasa. Pertemuan kita minggu depan sudah UAS, nanti kita diskusikan lebih lanjut metodenya seperti apa, tapi kurang lebih nanti upload tugas juga, upload jawabannya tetap ditulis tangan sama seperti Meet kemarin. Petunjuknya nanti saya share, saya sounding di grup, tolong nanti dipahami. Nah, tugas critical individu masih 3 orang yang belum, Pak Amril, Pak Alpika, sama Pak Debbie Erlendi ya. Kalau mau nilainya lengkap, tolong segera dikumpulkan. Begitu juga kalau ada dari kelas lain yang belum, yang saya sampaikan tadi di grup masing-masing, tolong segera dilengkapi. Mungkin itu saja Pak Agus. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Amril ini sudah, karena ibunya baru meninggal mungkin itu. Jadi kepada Pak Amril, saya mewakili kawan-kawan, kami semua turut menyampaikan turut berduka cita. Semoga almarhumah ampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya, dan diterima seluruh amal ibadahnya. Amin. Amin. Al-Fatihah dulu. Pak Agus ya mimpin Al-Fatihah untuk ibundanya Pak Amril. Boleh. Barangkali yuk langsung. Amin. Pak. Nah, yang Pak Amril. Ya. Pak Amril. Silakan Pak Amril, ini langsung Ustadz jadi Pak. Ustadz. Oh iya. Silakan. Kami Pak ini Pak. Suaranya ya. Sudah masuk Pak Amril. Sudah dibuka Pak. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa Al-Fatihah khususan Ibunda Pak Amril, silakan Pak Amril. Alia binti Subur. Ya. Al-Fatihah. Bumar. Suruh Pak Topik, Bumar. Pak Topik kan Ustaz juga. Silakan pimpin doa Pak Topik. Suruh doa weh. Ya doa lah Pak. Topik doa Pak Topik. Kirim untuk orang tua. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke, bagus. Silakan di closing. Oke. Terima kasih kan pada dosen pengampu kami, ya, khususnya di kelas 8 Betung, Dr. Ahmad, yang mana setelah dari pagi dari awal membimbing kami ya, dalam jurnal dan pendidikan global ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan khusus pada hari ini dapat dipahami oleh kita semua dan menjadikan panduan bagi kita untuk melakukan pertama barangkali peningkatan kompetensi pribadi kita sebagai seorang guru dan juga insya Allah ya, di antara kita akan muncul sebagai seorang peneliti-peneliti ya di bidang pendidikan yang dapat mendorong, ya, mempercepat ya, kemajuan pada dinas pendidikan ataupun pendidikan di kabupaten kota masing-masing. Yang berikutnya saya sampaikan permohonan maaf saya Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya harus kita pahami bahwa saya mohon maaf sekali lagi barangkali ada beberapa tadi yang saya mutkan karena mengganggu. Tapi tidak saya keluarkan. Sebenarnya host bisa saja kalau dia mengeluarkan itu tidak bisa masuk kembali. Demi untuk ketertiban kita atau disiplin kita dalam melaksanakan ini adalah walaupun namanya Zoom meeting, tapi ini dalam kuliah, mata pelajaran, sehingga kita harapkan apa-apa yang disajikan, apa-apa yang dijelaskan itu bisa ditangkap secara jelas. Saya mohon maaf oleh sebab itu, mudah-mudahan ke depannya kita bisa memahami penggunaan dan aturan dalam penggunaan Zoom meeting ini. Yang terakhir, kami sampaikan bahwa Zoom meeting ini akan kami upload di YouTube. Karena kalau kita share di grup ini sangat besar. Biasanya kalau sudah sampai 2 jam ini melebihi setengah giga. Yeah. Nanti oleh sebab itu nanti bagi yang mau mendownload silakan download di YouTube, nanti kita share di grupnya masing-masing. Terima kasih. Share-nya linknya Pak. Bagus. Ya, nanti kita akan share-nya link. Ya. Yeah. Terima kasih kepada kita semua. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kurang saya. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat tinggal ya Bapak Ibu sekalian.